Perkenalkan, nama saya Putu Surya Pramita, NIM 18011030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian objek pajak. Pengertian objek pajak dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, ketentuan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang selanjutnya, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Yang selanjutnya, penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya. Bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi usaha real, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya, tidak termasuk objek pajak atau PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat.
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha perpajakan, kepemilikan atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti pernyataan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dengan pasal 5. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang berikutnya atau yang ke-8, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang ke-9, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang berikutnya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang berikutnya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit pernyataan kontrak investasi kolektif. Yang ke-11, dihapus atau bunga obligasi perusahaan rekadana selama 5 tahun. Yang berikutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut yang pertama merupakan perusahaan mikro, kecuali menengah atau yang menjalankan bagian dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang selanjutnya, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, sisa lebih yang diterima atau diperoleh dalam atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana
kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya, sisa lebih yang diterima dan atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang keuntungannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang didapat dikenai pajak bersifat final atau PPh pasal 4 ayat 2. Salah satunya yaitu bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Untuk yang tidak termasuk objek pajak atau PPh pasal 4 ayat 2, salah satunya yaitu bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang ditemukan atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui oleh Indonesia, yang diterima oleh kelembagaan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh pemerintah, sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Sekian yang materi saya sampaikan tentang objek pajak. Saya ucapkan terima kasih.